kepada Kominfo diminta materi yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Kominfo terkait dengan memorandum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punyanya siapa ini? Memorandum of Action yang telah ditandatangani pada tanggal 18 Agustus yang lalu. Pada dasarnya peran Kominfo dalam pilkada serentak ini ada dua hal yang mau saya sampaikan, bahwa pertama adalah kami mendorong agar tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada ini meningkat atau paling tidak dipertahankan sekitar 77% ya kalau tidak salah. Dalam hal itu kami melakukan sosialisasi dengan berbagai media elektronik, media luar ruang, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ini yang kami lakukan, kebetulan yang diminta dari kami adalah pengawasan terhadap konten internet, baik yang di media sosial atau yang di media daring yang disebutkan dalam PKPU. Ya. Nah ini dasar hukum kami untuk melakukan pengawasan atau pemutusan akses adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan Undang-Undang ITE. Kemudian ada PP 71 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, ada peraturan Menteri Kominfo tentang penanganan situs internet bermuatan negatif. Lanjut, mungkin ini kita cepat saja. Nah, di Undang-Undang Nomor 19 itu diberikan wewenang kepada Kominfo, pemerintah untuk melakukan pemutusan akses atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan takedown. Penyelenggara sistem elektronik ini adalah tadi yang kita sebut kalau kita pakai sudut pandang dari PKPU adalah medsos dan media daring itu. Mereka itulah disebut sebagai penyelenggara sistem elektronik. Lanjut. Selanjutnya, ya ini ada kewajiban. Jadi mereka itu penyelenggara medsos, media daring itu memiliki kewajiban. Mereka harus memastikan bahwa di dalam sistem elektronik mereka itu tidak terdapat konten yang melanggar peraturan perundangan atau media medsos itu atau media daring itu tidak digunakan atau untuk memfasilitasi perbuatan melanggar hukum. Ya, ini lewat saja. Lanjut. Sebelumnya, manajemen penanganan konten yang kami lakukan seperti ini ya, kami melakukan patroli siber dalam rangka mendukung tupoksi dari Bawaslu sebagai wasit pemilu. Kami membantu untuk melakukan pengaisan terhadap konten internet atau yang kacamata PKPU kita pakai adalah medsos dan media daring. Nah, hasil dari pengaisan itu kami kirimkan kepada Bawaslu untuk dievaluasi apakah ini terdapat unsur melanggar undang-undang pemilu. Kalau ada, lalu diberikan kembali kepada Kominfo untuk kami lakukan penanganan. Apakah pemblokiran atau takedown. Seperti itu. Lanjut, ini lewat saja. Nah, mitra atau kerjasama dalam penanganan konten negatif ini cukup banyak ya, tapi pokok bahasan kita hari ini adalah mungkin yang nomor 2 dari kiri ini, Bawaslu telah ada terus lanjut ya, lagi lewat saja ini, lewat kan, kita masuk ke slide yang ada ya ini. Nah, pada tanggal 18 Agustus yang lalu, sebelumnya 18 Agustus yang lalu telah ditandatangani MOA antara KPU, Bawaslu dan Kementerian Kominfo dalam rangka mendukung pilkada yang bermartabat, pilkada yang demokrasi yang sehat. Nah, ini juga didukung deklarasi oleh penyelenggara jasa internet Indonesia, asosiasi, kemudian didukung juga oleh para pelaku penyelenggara media sosial
atau media dalam daring. Lanjut. Lanjut. Ya, antara tiga pihak tadi sebelumnya, antara ketiga pihak tadi, Bawaslu, KPU, dan Kominfo memiliki peran masing-masing. Slide sebelumnya, Mbak. Ya, ini. Antara ketiga pihak ini ada peran masing-masing, ya. Ya, KPU tentu akan yang berwenang untuk meneliti akun media sosial peserta pilkada. Ya, ini disampaikan ke Bawaslu dan tentunya kami berharap disampaikan juga kepada Kominfo. Untuk apa bagi kami? Ya adalah untuk mengawasi akun-akun ini apakah melakukan pelanggaran terkait dengan pemilu. Nah, kami Kominfo, sekali lagi kami sampaikan di Ditjen Aptika melakukan pengaisan terhadap konten-konten internet. Dan mulai 1 September yang lalu, kami telah melakukan analisis dan mengidentifikasi konten internet hoax terkait dengan pilkada. Jadi sejak 1 September sampai dengan hari ini telah kami identifikasi ada hoax terkait dengan pilkada ini sebanyak 17 hoax yang terkait pilkada. Tetapi kalau pelanggaran, nah pelanggaran terhadap undang-undang pilkada atau pemilu, ini tentunya nanti kewenangannya dari Bawaslu. Kami hanya eksekutornya saja, jadi kami melakukan pemblokiran terhadap media daring atau take down terhadap konten-konten yang ada di media sosial. Lanjut. Ini penanganan konten internal di kami, ya, tahap laporan, rekomendasi, verifikasi, dan seterusnya. Nah, yang perlu kami sampaikan adalah bahwa para penyelenggara media sosial dan media daring itu telah memberikan komitmennya, telah memberikan semacam dukungan penuh bahwa mereka akan mendukung pelaksanaan pilkada serentak ini dengan secara bermartabat dan untuk mendukung demokrasi secara penuh dilaksanakan di Indonesia. Lanjut. Ini ada contoh, ini temuan hoax pemilu ini pada saat pemilu Pilpres ya 2019 yang lalu ini. Ini hanya statistiknya. Lanjut. Lanjut. Ini contoh-contohnya. Ini kebetulan yang ditayangkan di sini adalah contoh hoax pemilu Pilpres 2019 yang lalu. Tapi kembali kami sampaikan bahwa kami telah menemukan ada 17 hoax terkait dengan pilkada sejak 1 September yang lalu, September 2020 ini, sampai dengan tanggal 2 Oktober hari ini, itu telah ditemukan sebanyak 17 hoax terkait dengan pilkada serentak.